David ini punya vokal grup kayak Boyz II Men gitu. Vokal grup enggak dong. Ini koir. Sepupu saya David Easton gitu. Itu kan harus dia kan prosesnya itu tidak hanya terjadi di dalam, tapi di luar itu kan ada lingkungan ekstranya itu juga membantu untuk menjaga agar proses itu tetap berjalan pada sirkulasinya gitu. Jadi nggak bisa hanya di dalam sistem itu aja. Benar. Jadi harus di luar. Makanya perlunya adanya pemahaman politik daripada teman-teman di luar sana. Kayak tadi David kan ngomong dia bakal perjuangkan juga kan tetap segala macam. Jatuh tiba-tiba tuh HP di soundman tuh kan. Iya, itu kan berarti saya langsung dikaitin gitu juga. enggak ya? Disadap emang langsung geter HP-nya langsung meledak. Halo Genmoods, balik lagi bersama kita di Voice of Minority bersama Ruang Gerak Indonesia. Kali ini kita kedatangan Bung David. Ya, Apa kabar Bung David? baik. Baik. Baik ya. David juga. Oh iya, David juga nih. Nah, kali ini gua kenalan dulu kali ya, karena kan sebelumnya gua nggak ada nih. Yeah. Sebelumnya kita bersama Bung Aris. Nah, sekarang gua gantiin Ojan dulu lah. Oke. Gua Afif dan bersama co-host gua. Gua Ojan. Bukan dong, kan Ojan digantiin baru tadi mingkem nih. Gua sama JC bakal tanya-tanya sama Kak David, Bung David. Mungkin ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Kalau lah tanya jadi panik. Oh iya benar. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Ya. Karena sedikit intermezzo lah ya. Jadi Bung David ini mantan ketua Himapol Universitas Kristen Indonesia yang pada saat itu juga seangkatan sama JC lah, satu letting lah. Iya. Pas JC jadi ketua Himapol UPN Veteran Jakarta, Bung David jadi ketua Himapol UKI. Gitu. Jadi emang sebenarnya pertemanan JC sama Bung David sebenarnya udah lumayan lama lah ya kenalnya, dan akhirnya kita bisa ketemu di sini buat ngobrol-ngobrol karena kita pengen bahas soal gimana perjalanan Bung David dari zaman aktivis sampai sekarang kerja di partai politik. Berat ini. Zaman aktivis ya. Zaman aktivis bener, karena kan semua orang kayaknya pernah mengalami fase itu ya. Iya. Dan sekarang kan udah menemukan fase yang baru nih, udah masuk ke gerbang yang baru lagi. Jadi kita pengen tanya-tanya aja sih sebenarnya, ngobrol-ngobrol gimana perjalanan dari zaman jadi aktivis sampai sekarang kerja di parpol. Sebenarnya lebih kayak perbedaannya aja sih. Apa yang bikin beda, padahal sama-sama di lingkup politik lah. Tapi yang satu di politik kampus, yang sekarang di politik praktis beneran. Mungkin dari JC dulu ada yang mau ditanyain? Ya. Gini, Fit. Jadi waktu lu turunin Soeharto tuh, Enggak usah. Bung Adian tuh, terlalu jauh. Bung Adian kalau gitu. Bung Adian, Fadlizon. Mentang-mentang karena mukanya kayaknya begini ya, dikira tahun 98 nih. Karena udah cukur loh ini semalam, biar nggak dikira. Gimana? gini. Jadi kan kita tuh sama-sama ketua Himapol ya, Fit. Ya. Tapi yang menariknya dari David nih, mungkin orang-orang pikir tuh aktivis tuh harus turun ke jalan. Oke. Gitu, harus menyuarakan tuh Itu juga secara terlintas langsung, di iya kan? Secara langsung tuh harus turun ke jalan. Tapi yang hebatnya dari David ini, ya dia tuh nggak pernah turun ke jalan gitu kan, karena kan dia kesini dia kan juga lewat jalan. Gitu. Iyalah benar lah, masih terbang. Nah, Iya. jadi kalau David ini tuh mengambilnya tuh dari kebanyakan media. Panggung-panggung misalkan kayak pembahasan waktu itu kita sempat bahas di September Hitam Fit ya. September Hitam di UIN. Ya, itu dari Korwil 3. Korwil 3 Himapolindo. Fit. Awal masuk ke partai politik nih. Ya kan pasti ngerasa ngerasa beda lah gitu di zaman ketika lu nulis kritik tentang pemerintah, atau lu orasi tentang pokoknya kritik-kritik tentang pemerintah lah, terus lu masuk ke dalam zona pemerintahannya nih gitu, lu masuk, kira-kira tuh apa sih Fit yang beda gitu, atau apa sih yang lu rasain gitu? Ya mungkin apa ya, saya cerita dari awal dulu ya. Boleh. Saya dari masa Iya. yang kalian kenal dengan aktivis itu. Gitu. Iya, mulai dari ketika masuk kampus ya. Itu semester 2 itu sudah jadi ada tugas kuliah. Kemudian itu disuruh jadi narasumber
untuk berbicara soal Papua. Gitu. Nah itu pertama kali apa ya kalau disebut aktivis secara langsung ya mungkin prosesnya itu dari situ gitu karena pembahasannya cukup berat itu kalau teman-teman yang mau lihat nanti buka aja di Instagram tuh saya ada pin itu pembahasannya saya nggak berani sebut judulnya di sini karena memang agak berat sedikit berat itu judulnya jadi itu apa istilahnya titik awal itu mulai menyuarakan gitu ya dengan mungkin karena pembentukan apa ya pola pikir itu ketika mulai di kampus tuh mulai dibentuk ya. Jadi mulai belajar untuk melihat apa yang benar dan salah gitu untuk kepentingan orang banyak gitu. Nah, kemudian dari situ masuklah ke Himapol gitu, Himapol UKI, terus kemudian diundang kawan-kawan tadi salah satunya kita bertemu sama JC di UIN September Hitam bahas soal HAM di Papua juga gitu. Jadi lebih banyak kepada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di daerah sendiri itu yang sering disuarakan baik melalui seminar gitu atau diskusi-diskusi di kawan-kawan di kampus gitu ataupun melalui media gitu. Nah, terus kalau dibilang terjun ke partai gitu, sebenarnya apa ya? Kalau saya sendiri pribadi masih menganggap bahwa belum full nih terjun ke partai gitu karena kalau secara full itu udah jadi anggota legislatif dulu. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Karena itu berada di sistem. Mungkin kalau sekarang lebih disebut ke apa ya, mempelajari bagaimana terjun ke partai gitu. Karena dari situ dulu lah baru kita bisa ke beranjak yang lain-lain. Karena kan partai ibarat apa pintu untuk ke ruang-ruang berikutnya kan. Nah, Fit, sebenarnya sebelum kita masuk jauh ke bagian partai politik tadi itu ya, sebenarnya gue pengen nanya, pas pada saat yang tadi lu bilang udah semester 2 udah bisa menyuarakan isu Papua dan lain sebagainya, itu berarti emang lu asli Papua? Iya, mungkin perkenalan juga ya. Teman-teman perkenalkan, nama saya Davidson Patrick Barisan Brabar. Saya lahir di Kabupaten Biak Numfor, Kepulauan. Di Provinsi Papua. Dari Papua SD sampai SMA saya habiskan di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kuliah saya ngambil di UKI. Gitu. Nah pada saat waktu itu semester 2 udah disuruh jadi narasumber. Iya di FGD. Gitu. Oh di FGD. FGD. Itu pada saat apa sih sebutannya kalau MOS tuh kalau MOS kan MPLS apa sih? Ospek PKKMB gitu ya. Pada saat ospek ya, itu pengenalan masa ini lah. Nah, sebenarnya kan jarang ya orang yang pada saat maba udah bisa dipercaya buat jadi narasumber di di acara ospek gitu. Masa hanya orang-orang tertentu saja yang dipercaya gitu. Maksudnya apa ya? Sevokal itukah seorang David pada saat jadi mahasiswa gitu sehingga bisa langsung dipercaya jadi narasumber pada saat FGD? Kalau vokal sekali mungkin sangat jauh ya karena ya namanya masih belajar juga jadi memang saya sih tidak terlalu banyak yang setiap waktu harus vokal tidak tapi kalau memang ada isu yang urgent yang urgensinya besar pasti disuarakan biasanya itu kayak mungkin ada isu rasis wah itu pasti tetap respon gitu terus kemudian ketimpangan pemerataan pendidikan atau kesehatan itu pasti disuarakan gitu. Jadi itu pada saat itu mata kuliah politik luar negeri itu semester 2 itu. Terus kemudian pembahasannya itu isu internasionalisasi isu kemerdekaan Papua itu. Nah di situ tuh jadi tantangan tersendiri gitu. Wah ini momentum untuk bagaimana menyuarakan hal-hal yang menjadi menjadi isu untuk bisa disebarkan melalui FGD pada saat itu untuk menyuarakan isu soal Papua. Karena Papua selalu seksi kan di mata Indonesia ini. Entah dari apapun itu baik alam ataupun SDM-nya atau budayanya, para wisatanya pasti selalu jadi isu gitu. Sebenarnya gimana ya? Karena kan jarang banget ya anak muda yang yang aware soal isu HAM, soal isu sosial, soal isu politik gitu. Nah,
apa yang menjadi dorongan David sebenarnya untuk kayak oh ini harus disuarakan nih? Kalau saya sendiri pribadi melihatnya itu sudah dari darah politik ya, karena kebetulan orang tua saya, bapak saya sendiri itu politisi gitu. Ya, pernah berada di legislatif di Kabupaten Biak Numfor, DPRD Kabupaten Biak Numfor, menjadi seorang anggota DPRD yang kemudian memberikan contoh, menjadi cermin buat saya sendiri. Dari situ saya melihat bahwa politik ternyata tidak seburuk yang sering disampaikan orang-orang di luar sana gitu, bahwa politik itu kotor, politik itu tempat yang hina dan lain sebagainya gitu. Saya melihat dari sosok seorang bapak atau seorang ayah sendiri ini menjadi dorongan bahwa ternyata politik itu adalah suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan gitu, membawa perubahan yang baik buat banyak orang gitu. Karena sepak terjang beliau pun saya saksikan sendiri, dia banyak membantu orang melalui politik itu. Dalam hal ini legislatif ya, dari jalur legislatif itu. Banyak sekali dia membantu orang. Dari situ terdorong lah bahwa kayaknya saya juga harus meneruskan darah politik ini. Makanya dari situ masuk ke ilmu politik gitu di UKI dan mulai untuk mengikuti jejak beliau gitu, untuk belajar bagaimana bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Sebenarnya kalau banyak orang bilang kan tidak harus menjadi politisi atau masuk dalam politik untuk membantu banyak orang. Iya memang benar bahwa banyak cara yang lain gitu untuk membantu banyak orang. Tapi di satu sisi kalau saya pribadi melihat sendiri, politik itu punya sesuatu yang beda dari jalur-jalur lainnya gitu. Mereka bisa sangat lebih cepat mengakses jalur untuk membantu banyak orang. Gitu. Sebenarnya nyambung sama yang Bang Aris bilang kemarin. Karena sebelumnya narasumber kan Bung Aris adalah jubir tim Pramono Rano kemarin. Iya. Dan sama banget sebenarnya, hampir sama kayak yang David bilang, kalau misalkan dia memilih jalan politik untuk bermaslahat buat banyak orang. Iya. Dan emang bener juga ya, kalau misalkan politik itu sebenarnya banyak orang atau banyak masyarakat atau khususnya anak muda lah yang lihat politik sebagai sebagai ranah ya atau lingkungan yang kotor gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari perspektif lain, kayak misalkan yang David bilang, terus yang Bung Aris juga bilang, sebenarnya kalau gue bisa gambarin adalah politik secara garis besar itu bisa membawa kebermanfaatan yang banyak juga, karena bisa mengakselerasi segi apapun kan, kebijakan itu kan awalnya dari politik. Iya. Menurut lu gimana? Gini, tadi kan ngomongin vokal ya. Iya. Ini nggak ngelawak kan? Enggak. pengen tungguin aja. Jadi David ini punya vokal grup kayak Boyz II Men gitu. Vokal grup enggak dong. Ini koir. Ngomongin vokal Fit. Iya. Kan tadi lu sempat bilang lah gimana kalau record lu tuh dari awal masuk udah ngomongin soal Papua dan segala macamnya. Lu masih yakin nggak ketika lu masuk ke ini langsung gue tarik ya ke ranah partai politik? Langsung lebih serius nih. Ya. Lu masih yakin nggak lu bakal sevokal lu dulu pas jadi aktivis gitu? Karena kan ketakutan banyak orang kan, mayoritas orang lah gitu. Ketika ya lu jadi ketua apapun di organisasi mahasiswa dan lu masuk ke partai politik atau pemerintahan, berarti lu dibungkam gitu. Berarti lu coba diamankan dengan porsi lu dikasih jabatan atau dikasih kerjaan lah gitu, kerjaan politik. Nah, kira-kira nih, lu bisa meyakinkan atau lu bisa menepis omongan orang-orang itu nggak bahwa ya kalau mau ngomongin Papua, apalagi Papa punya track record sebagai pejabat di sana, lu bisa perjuangin hal-hal yang tadi lu bilang nggak ketika lu masuk di partai politik? Sebenarnya kalau untuk meyakinkan teman-teman di luar sana, paling saya mulai dari ketika aktivis itu masuk ke dalam politik ya atau dalam hal ini partai, itu kan sering menjadi ketakutan bahwa ada budaya patron klien mungkin ya di dalam, jadi mungkin bisa diatur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi lainnya, justru harus diapresiasi juga buat mereka-mereka yang aktivis tadinya kemudian masuk ke dalam politik, karena
mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka masuk ya, tapi mungkin salah satunya di sini yang bisa saya sebutkan adalah kesadaran diri untuk membawa perubahan kali ya. Itu karena mungkin melihat tadinya sudah berjuang di luar tapi belum terjadi perubahan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aman, aman, soundman aman. Ya, jadi mungkin karena di luar tadi mereka berjuang namun belum terjadinya perubahan, akhirnya ada kesadaran diri untuk masuk untuk membawa perubahan itu dari dalam. Karena pernah ada dosen saya pada saat kelas dia mengajar, dia pernah bilang gitu bahwa obat itu tidak bisa bekerja dari luar gitu. Khusus yang sakit-sakit yang parah di dalam tubuh itu obat itu harus bekerja dari dalam. Maka dari itu mungkin saya analogikan ke aktivis itu, ketika dia melihat bahwa dari luar itu belum bisa menghasilkan perubahan, maka dari dalam itulah dia bisa menghasilkan perubahan. Nah, kalau ditanya sama JC tadi, yakin nggak apakah bisa tetap pada jalur istilahnya mental aktivis gitu, meskipun di tempat yang berbeda, saya pribadi sih yakin bahwa bisa gitu, karena itu tetap aktivis, cuman tempatnya saja yang berbeda gitu. Di dalam sistem itu tetap ada terjadi pertarungan untuk menyuarakan gitu, dan justru lebih memiliki sedikit keunggulan kalau menurut saya pribadi ya, keunggulan untuk aksesnya itu lebih cepat dalam menyuarakan gitu, karena kita berada dalam sistem gitu kan. Karena saya juga melihat dari DPRD di sini, DPRD Jakarta, saya sering melihat bagaimana para anggota DPRD itu juga bertarung di dalam rapat-rapat ya, di dalam parlemen itu sendiri untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat gitu. Dan tidak sedikit juga dari mereka yang berlatar belakang aktivis gitu. Jadi yakin pede bahwa masih bisa kok kita tetap sevokal itu, meskipun di dalam ruang politik yang mungkin konotasinya orang-orang beranggapan bahwa akan dibungkam gitu. Tapi kalau saya melihatnya punya sedikit akses yang lebih untuk bersuara. Sebenarnya menarik banget sih pembahasan kita sama David dari tadi ya, karena ngomongin dari proses dari David jadi mahasiswa baru, maba, terus sampai jadi ketua Himapol, sampai sekarang juga berkiprah lah, mungkin ya berkiprah di partai, meskipun masih menganalisa, tapi kan secara gambaran umum udah bisa ngelihat lah kondisi partai atau pergolakan politik praktis tuh sedinamis itu kan ya. Jadi memang kita sebagai masyarakat atau sebagai anak muda khususnya, seberapa penting sih menurut lu untuk paham soal isu-isu sosial dan politik? Tentu sangat penting ya. Orang itu harus peka terhadap politik gitu, karena politik ini mencakup seluruh aspek kehidupan gitu. Hari ini BBM mahal atau listrik susah, hari ini kita susah mengakses pendidikan atau apa, itu semua tergantung dari proses politik gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana itu harus paham gitu, setidaknya mengerti apa itu proses politik gitu, karena kalau tidak ya kita tidak akan bisa membuat perubahan gitu. Karena kalau kita mengambil contoh sistem politiknya sepupu saya David Easton gitu, itu kan harus dia kan prosesnya itu tidak hanya terjadi di dalam, tapi di luar itu kan ada lingkungan ekstranya itu juga membantu untuk menjaga agar proses itu tetap berjalan pada sirkulasinya gitu. Jadi nggak bisa hanya di dalam sistem itu aja. Benar-benar. Jadi harus di luar. Makanya perlunya adanya pemahaman politik daripada teman-teman di luar sana. Step pertama yang harus dipahamin soal yang harus dipahamin sama anak muda soal isu politik atau maksudnya dia tuh harus paham, mungkin kayak dari ngeliat berita atau apa gitu menurut lu? Ya kalau sekarang sih sudah lebih gampang ya untuk kita mau mengakses dan bertanya tentang apa yang terjadi di sekitar kita, karena kan media sosial sekarang kan memberikan semua informasi gitu. Cuman yang paling penting ya kita harus hati-hati, karena tidak hanya berita, istilahnya tidak hanya berita betul yang disajikan, ada juga hoax kan. Cuman kalau mau memulai untuk mengerti, menganalisa, memahami isu-isu politik,
ya bisa mulai dengan berita, benar kata Afif, dan mulai bertanya ini tuh terjadi karena apa, biasanya begitu tuh. Itu yang memancing untuk kita berpikir bahwa ini terjadi karena apa, kaitannya ke mana gitu, sehingga itu menjadi sebuah proses berpikir yang akan mengarahkan kita bahwa oh ternyata permasalahan ini tuh harus diselesaikan seperti ini gitu. Oh ternyata ini harus disuarakan gitu. Oh ternyata begini kritiknya, begini juga solusinya gitu. Iya. Soalnya terakhir kan kita dikejutkan lah sama baru aja Tom Lembong kan. Oh iya. Soal Tom Lembong kan itu booming banget sampai gue ngelihat instastory banyak orang yang dimana gue tahu orang-orang ini nggak pernah ngomongin soal politik, nggak pernah nyuarain isu apa, tapi pas Tom tiba-tiba ada. Pas Tom Lembong dijerat hukum, mereka tuh langsung kayak nge-repost. Gue justru seneng sih. Iya. Karena ada awareness ini ya. Gue bukan seneng karena karena gue kesel sama bobroknya pemerintah atau apa. Sebenarnya nggak ke situ. Gue senengnya lebih kayak ternyata masih banyak orang yang aware nih soal kasus-kasus di Indonesia yang emang kayaknya nggak benar. Menurut lu gitu nggak sih? Menurut lu gimana sih? Kalau gue langsung aja emang bobroknya pemerintah emang. Langsung gitu. Gue udah nyapu duluan tuh biar nggak disikat. Guys, saya nggak mau terakhir kali di depan kamera ini. Masih panjang ini. Masa langsung disikat, gue baru nyapu di awal. Pelan-pelan. Nah kalau menurut gue buat kepekaan politik dari teman-teman di luar ya, yang mungkin juga nggak terlalu cari tahu tentang politik lah gitu. Tapi ketika mereka bisa nge-repost satu hal yang emang ada kejanggalan, itu hal yang bagus gitu. Ya walaupun emang kita harus mengiyakan juga ini ada sedikit kesalahan dari pemerintah gitu kan. Cuman kan emang ya akhirnya kita juga harus berhati-hati gitu. Karena kan kata Bang Ferry Irwandi itu kan semua orang tuh bisa kena gitu. Bukan elit politik doang, bukan yang punya jabatan, tapi ya misalkan kita kayak salah ngomong di sini itu tuh bisa kena juga gitu ya kan. Kayak tadi David kan ngomong dia bakal perjuangkan juga kan, tetap segala macam. Jatuh tiba-tiba tuh HP di soundman tuh kan. Iya, itu kan berarti langsung dikaitin gitu juga. Enggak ya. Disadap emang langsung geter, HP-nya langsung meledak. Maksud gue kayak gitu. Tapi yang gue suka dari yang kalau tadi kita mau bahas tentang kasus Tom Lembong ya itu justru kepekaan itu akhirnya muncul juga gitu. Mau kita iakan dari 2024 Pilpres dan segala macam ya mungkin itu juga bisa jadi gerbang gitu. Jadi walaupun di situ ada kekurangan ataupun kecacatan demokrasi, tapi itu bisa jadi gerbang yang terbuka lebar buat ternyata politik itu kayak gini gitu. Dan yang kalau mau balikin ke obat yang tadi dosen lu bilang Fit, ya benar. Kayak ya anak muda akhirnya kalau pengen jadi obat buat penyakit kronis dalam tubuh ya harus masuk ke dalam tubuh itu. Iya, bekerja dari dalam itu. Nah, Fit. Mungkin podcastnya kita udah sampai di sini aja. Enggak. Gue kaget. Langsung closing gitu. Dari Cawang agak jauh kalau cuma 5 menit. Nah, Fit. Gue mau agak sedikit bahas ke Papua kali, Fit ya. Aman ya? Tanya Mas Senior nih. Hormat dulu, Kak. Tanya Mas Senior nih kalau lebih paham. Oke, ada nomor Bang Mamat di sini. Oke, kan beberapa bulan lalu tuh ada kasus di mana satu sekolah di Papua, waktu itu kita juga pernah udah ngomongin dia tuh sampai nggak sekolah gara-gara nggak ada kapur papan tulisnya tuh, ya kan? Walaupun katanya udah sempet clear kan, udah clear. Nah, hal-hal yang kayak gitu Fit, hal-hal nyata lah tentang kondisi di Papua gitu, ya kan? Ketika lu udah masuk dalam pemerintahan sekarang atau dalam partai politik, kira-kira lu masih ngebangun diskusi nggak sih, atau lu masih ngebangun, lu masih ngerawat teman-teman Papua nih, ya kan, baik di UKI baik di luar UKI buat ayo kita tetap ngebahas ini gitu, walaupun kita ada di Jakarta, walaupun kita ngerantau, tapi tetap apa yang terjadi di daerah kita harus kawal gitu. Oh itu tetap. Darah kan. Maksudnya kita lahir di Papua, jadi sampai kemana tetap Papua itu tetap ada di dalam saya sendiri gitu. Jadi kalau mau dibilang kami di kosan pun masih sering berdiskusi gitu bahwa ini apa yang terjadi, mungkin secara luas Papua mungkin terlalu besar gitu. Kadang kita mulai dari kabupaten kita sendiri dulu, kemudian baru mencakup ke Papua secara umum gitu. Jadi kadang dari kabupaten sendiri, dari Biak sendiri tuh sering kita diskusi di kosan gitu, kayak Biak hari ini
ada apa nih yang terjadi di Biak gitu. Ternyata lewat media sosial kita akhirnya tahu bahwa kemarin ada kejadian bahwa ada fenomena yang adik-adik kita itu sempat tidak sekolah karena tidak ada kapur tulis gitu. Namun apresiasi buat pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang cepat langsung akhirnya mengganti itu kapur tulis dengan whiteboard gitu. Jadi mereka tidak perlu lagi menunggu kapur tulis gitu. Nah, isu-isu seperti itu masih kita tetap jaga agar maksudnya kita yang istilahnya mungkin mempelajari secara khusus tentang politik, kita bisa memanfaatkan ilmu-ilmu itu untuk kita menyuarakan lewat media sosial, bagaimana memberi pemahaman ke mereka gitu. Istilahnya mengkampanyekan bagaimana itu proses kebijakan mungkin atau rekomendasi kebijakan apa yang harusnya pemerintah lakukan gitu. Itu kita sering diskusi, hasilnya kita upload di Instagram juga. Kebetulan kita juga baru mau merintis media yang sama seperti kawan-kawan Ruang Gerak lakukan ya. Ruang Gerak menjadi salah satu inspirasi terima kasih untuk merintis media itu. Ya rencana media itu akan kami pakai untuk mengangkat isu dari Papua lebih khususnya gitu. Jadi tentang kesehatan, mungkin kebijakan, politik akan kita bahas di situ. Jadi terima kasih buat Ruang Gerak menjadi kita terima kasih inspirasi gitu. Ya udah biasa lah kalau Ruang Gerak gitu. Jumawa jadinya. Jumawa ya. Karena mungkin lanjut ya. Boleh. Karena hal-hal itulah yang menjadi alasan saya bisa ada di Jakarta sini gitu, karena berangkat dari hal-hal seperti itu, bahwa ada ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesejahteraan, kesehatan, ketimpangan pelayanan publik dan lain sebagainya. Itu yang menjadi alasan kenapa harus sejauh ini ke Jakarta gitu. Karena ada juga banyak orang yang bertanya bahwa kan di Papua juga kan ada universitas gitu, ngapain harus kuliah ke Jakarta gitu. Tapi menurut saya pribadi ada ilmu, ada pengalaman, ada gagasan yang harus saya dapatkan di Jakarta untuk dipraktekkan di Papua gitu. Puji Tuhan sekarang saya berada bersama-sama di DPRD Jakarta bersama Abang Wibi Andrino. Saat ini politisi Nasdem. Saat ini menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Di situ saya belajar untuk melihat bagaimana seorang legislator dalam hal ini tingkat daerah bekerja untuk mengawal isu-isu rakyat. Kemarin kami baru selesai membuat kegiatan Nasdem Talk. Itu ada isu soal pejuang garis 2 yang kita kawal, Bang Wibi kawal, sampai kita buat Nasdem Talk itu untuk berdiskusi tentang bagaimana membuat kebijakan yang mendukung pejuang garis 2 ini. Gitu. Dan itu benar-benar yang saya lihat secara langsung bahwa ini salah satu manfaatnya berada dalam sistem dan menjadi politisi gitu. Karena dia bisa langsung mendengar. Jadi pada saat reses ibu-ibu ini menyuarakan keluhan dia gitu. Bahwa dia sedang berjuang untuk mendapat garis 2 tapi tidak mendapatkan akses secara penuh gitu, mungkin untuk pengecekan kesehatannya atau dapat vitamin dan lain sebagainya. Dan itu diterima langsung oleh Bang Wibi, kemudian dikawal langsung gitu, dikawal langsung sehingga kemarin hasilnya ada diskusi yang kita bahas dan itu akan dikawal sampai dengan adanya kebijakan yang berpihak kepada pejuang garis 2. Itu salah satu contoh. Yang menggagas anak muda berarti? Nasdem Talk itu? Nasdem Talk itu ya Bang Wibi yang menggagas adanya Nasdem Talk. Di situ ada narasumber-narasumber yang berkompeten untuk membahas itu. Jadi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada dokter spesialis yang membidangi isu tersebut gitu, dan ada anggota DPRD lainnya juga itu. Kita senang sih sebenarnya dengarnya bahwa David tetap menyuarakan atau tetap berdiskusi dengan teman-teman membawa isu soal Papua karena kalau Tan Malaka bilang kan idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Dan diskusi-diskusi itu sebenarnya yang kita butuh sekarang. Yang dimana juga teman-teman kalau misalkan mau diskusi atau mau podcast itu bisa banget di Andalasia Kreatif.
yang dimana ini tempat kita take podcast sekarang dan kita disupport sama Andalusia Kreatif. Terima kasih Andalusia Terima kasih Kreatif. Andalusia. Terima kasih. Yang harapannya juga banyak diskusi-diskusi kayak gini, obrolan-obrolan kayak gini ya Fit. Iya. Yang bisa masuk ke media juga, bisa pakai tempat ini, bisa juga ntar kontak ke Andalusia atau ke Ruang Gerak Indonesia juga bisa. Nanti kita bisa kontak-kontakan juga dan kita harap sih diskusinya lebih berkembang, lebih beragam juga. Dan gak hanya diskusi soal sosial politik gitu. Anak muda bebas menyuarakan isu apapun. Yang penting yang penting benar-benar tahu isunya itu apa dan tahu pesan yang disampaikan dan pesan yang yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Gitu sih mungkin kalau dari kita. Ada lagi guys? Mungkin 1, Boleh. 2, 3. Gitu aja. Sampai 10. Oke, sebelum kita tutup, gua pengen dengar closing statement dari Bung David kali ya, karena kan ya dia perantau, terus sempat jadi aktivis juga, Betul. masuk ke ranah partai politik, ya kan, tapi tetap memperjuangkan hak-hak teman-teman di Indonesia Timur khususnya Papua. Silakan sebelum kita tutupin. Ya, berangkat dari Biak itu saya punya satu moto ya kawan-kawan, dari bahasa Biak sendiri yang mengatakan seperti ini, Yakaber Maya Baus. Itu yang berarti pergi kembali untuk membangun. Moto itu yang saya dasari sebagai pijakan awal untuk naik di pesawat dan terbang ke Jakarta, dan masih saya pegang sampai sekarang. Jadi setiap hal-hal yang saya lakukan di sini menimba ilmu, belajar baik secara teori, praktik di DPRD maupun di partai ataupun secara aktivis, itu moto itu masih menjadi dasar gitu. Bahwa saya kesini untuk menimba ilmu dan kembali untuk membangun. Sehingga maka daripada itu setiap hal yang saya lakukan di sini, misalnya meskipun jauh ya, secara jarak dari Papua, tetap harus dibahas gitu, isu-isu tentang Papua, apa yang menjadi permasalahan, apa yang perlu dikawal, apa yang perlu dipastikan keberlangsungannya, itu selalu saya landasi dengan Yakaber Maya Baus. Jadi sehingga itu mengawal saya untuk tidak lupa dari mana saya berasal gitu. Dan memperkenalkan juga kan akhirnya bahasa Indonesia, bahasa Papua, bahasa Biak yang mungkin nggak banyak dikenalin sama banyak orang. Terima kasih David udah datang, udah mau diajak ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga nanti untuk podcastnya bisa lancar uploadnya dan David semoga lancar terus segala urusannya sama Bang Bibi, pekerjaannya lancar, terus juga selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan lain sebagainya. Pokoknya kita terus doain David, semoga usaha kayak ini dia itu begitu, pajangannya begitu, doanya begini. Ya. Hati-hati di take down ini. Dia David. Terima kasih banyak pokoknya David. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata, banyak kurangnya dari kita. Salam buat Bang Wibi. Nanti kalau misalkan ketemu mungkin kita bisa kali undang Bang Wibi ke sini. Karena Bang Wibi kan masih anak muda juga. Kita pengen tahu. Nanti disampaikan. Siap. Makasih Bang David. Siap. Terima kasih teman-teman Ruang Gerak. Jangan lupa teman-teman muda di luar sana yang ingin mengikuti akses informasi soal anak muda dan politik, follow Ruang Gerak. Keren. David IG-nya apa sama tadi medianya? IG sendiri David_Brabar. Ya, ini rekam jejak pertama ini. Mantap. Jadi besok kalau jadi politisi kayaknya yang mereka cari Ruang Gerak. Ya, ini bukti dulu David ngomong apa di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih David. Sampai bertemu kembali Genmoods, Voice of Minority lawan Silent Major yang enggak ya. Bye.